Bismillah ya, kita mulai membahas tentang falsafah yin yang ini. Jadi yin yang ini secara umum adalah hukum yang ada di balik alam semesta ini yang sifatnya berpasangan. Jadi dalam yin yang ada pandangan setiap hal dalam hidup ini memiliki dua sisi. Yang dua sisi ini saling berbeda, kemudian saling melengkapi, namun juga saling tergantung dan saling mempengaruhi, bahkan saling memuat atau saling mengandung. Jadi ini unik, berbeda dan saling melengkapi, tapi juga saling mempengaruhi dan saling memuat. Nih, ya mudahnya teman-teman mesti ilustrasinya melihat hal-hal yang serba dualitas. Jadi pandangan ini makanya dikenal juga sebagai dualisme. Jadi dalam hidup ini selalu ada yin, ada yang. Yin ini konotasinya adalah pasif, kalau yang konotasinya aktif. Kalau yin ini dingin, kalau yang itu panas. Yin ini diilustrasikan sebagai musim dingin, kalau yang itu diilustrasikan dengan musim panas. Malam itu yin, siang itu yang. Rembulan itu yin, matahari itu yang. Air itu yin, api itu yang. Ini hidup ini serba berpasangan-berpasangan. Perempuan itu yin, feminisme itu yin, laki-laki itu yang, maskulinisme itu yang. Jadi hidup ini selalu semuanya serba berpasangan. Yang cirinya seperti tadi, saling berbeda, tapi saling juga melengkapi, tapi juga saling mempengaruhi, dan juga saling memuat atau saling mengandung. Nanti kita perjelas di belakang makna-makna hubungan antara yin dan yang. Hidup ini jadi lengkap, jadi komplit, dan dinamis karena dialektika antara yin dan yang. Pasif ketemu aktif jadi imbang. Kalau aktif saja, ya orang akan kelelahan. Kalau pasif saja, tidak akan lahir apapun. Hidup tidak akan berkembang. Kayak sering saya bilang, hidup ini butuh ngegas, butuh ngerem. Kalau ngegas terus, ya mungkin kita salah jalan tapi tidak sadar. Kalau ngerem terus, ya tidak jalan-jalan. Kadang butuh ngegas, kadang butuh ngerem. Sampainya tujuan kita itu karena kita pinter mengelola kapan ngegas, kapan ngerem. Kita hidup dengan cerdas, ngerti kapan harus pasif, kapan harus aktif. Kapan harus mengedepankan femininitas, kapan kita memerlukan maskulinitas. Dalam hidup itu selalu ada pasangan-pasangan, selalu ada dinamika yang lahir dari hubungan antara pasangan ini. Oke, nanti kita jelaskan detailnya, tapi dasarnya ini. Dalam prakteknya, teori yin yang ini itu secara umum dipahami dengan dua versi. Ada pemahaman yin yang itu nanti sebagai energi vital yang ada di alam. Nanti teman-teman mungkin pernah dengar istilah qi atau chi. Nah itu pandangan ini nanti melahirkan pengolahan gagasan yin yang lebih jauh. Misalnya dalam pengobatan atau
dalam bela diri. Teman-teman mungkin pernah lihat filmnya atau dengar ceritanya tentang Tai Chi misalnya, itu mengelola energi vital. Atau pengobatan-pengobatan dari Tiongkok yang terkenal sekali, ini memanfaatkan pandangan tentang yin yang, apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, kemudian apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini biar energi vital kita lancar, dan seterusnya. Ada juga yang memaknai yin yang itu sebagai xingxi. Xingxi itu objek yang konkret seperti tadi, rembulan gandengannya matahari, kemudian air gandengannya api. Ini kan objek-objek yang konkret. Kalau yang energi vital tadi ya misalnya hal yang pasif dalam diri kita dan hal yang aktif dalam diri kita, bagaimana cara mengelolanya, bagaimana mengendalikan dorongan-dorongan aktif, dorongan-dorongan pasif dalam diri kita. Oke, nanti kita uraikan agak panjang dengan menjelajahi beberapa kebijakan-kebijakan hidup yang menjadi buah dari yin yang ini. Tapi intinya itu. Jadi dia ini, hidup ini selalu ada dua hal berpasangan yang saling mempengaruhi, saling memuat, saling melengkapi, saling tergantung. Baik, sebelum masuk ke penerjemahan-penerjemahannya dalam kebijaksanaan hidup, kita pelajari pelan-pelan yin yang ini. Kita ambil dari beberapa ajarannya Lao Tzu, Tao Te Ching. Kita lihat ya beberapa untuk memperjelas tadi, mungkin yang saya sampaikan di awal masih belum begitu jelas maksudnya. Nah, ini menurut saya penjelasan yang mudah tentang yin yang dari Tao Te Ching, meskipun nanti banyak bagian-bagian yang perlu direnungi lebih dalam. Di bawah langit, semua orang dapat melihat keindahan sebagai indah hanya karena ada yang jelek. Semua orang mengetahui kebaikan sebagai baik hanya karena ada yang buruk. Oleh karena itu, memiliki dan tidak memiliki itu muncul secara bersamaan. Kesulitan dan kemudahan itu saling melengkapi. Nah, jadi kalau menurut tulisannya Lao Tzu ini, jadi hidup ini yang tadi pasangan hitam dan putih, cakep dan jelek, kemudian kaya dan miskin, ini kan dua hal yang kontras, satu hitam satu putih, satu positif satu negatif. Tapi jangan lupa, ini yang saya tadi sebut, dua-duanya ini saling mengandalkan, saling melengkapi, mempengaruhi keberadaannya masing-masing. Kalau dalam kalimat tadi, keindahan itu tampil sebagai indah karena ada yang jelek. Loh, ini kan, ilustrasinya mudah. Orang itu disebut ganteng ketika dibandingkan dengan yang jelek. Kalau tidak ada orang jelek, ya otomatis orang ganteng tidak ada. Orang disebut kaya karena kepemilikannya dibandingkan dengan orang yang kepemilikannya lebih sedikit. Yang lebih banyak disebut kaya. Kalau kepemilikan itu sama semua, ya tidak ada orang kaya. Jadi orang kaya itu berarti dia eksis karena ada orang miskin. Sebaliknya, yang miskin juga eksis karena ada orang kaya. Sebagaimana yang ganteng tadi, ganteng itu eksis sebagai cakep ya ketika ada yang jelek. Berarti yang ganteng itu terima kasihlah sama yang jelek-jelek, jasanya mereka kalian kelihatan jadi ganteng. Itu mudahnya. Jadi mungkin mudah saling mengeksiskan, saling membuat ada. Orang itu disebut soleh karena ada yang tidak soleh.
Kalau semua orang soleh, mungkin status soleh itu selesai, tidak akan ada lagi. Jadi di bawah langit, semua orang dapat melihat keindahan sebagai indah hanya karena ada yang jelek. Ada baik, ada jahat. Kalau tidak ada kejahatan, kebaikan tidak akan kelihatan. Sebaliknya juga begitu. Kalau tidak ada kebaikan, ya kejahatan juga hilang. Masing-masing saling mengadakan kutub yang sebelahnya. Ini pelajaran dari Tao Te Ching. Ini salah satu pemahaman terhadap situasi yin yang dalam hidup ini.